Nah, kalau kita bicara soal partisipasi pemilih juga 2 hari yang lalu saya baca berita di Pilkada 71% ya partisipasi pemilu secara general, dan ini ada di bawah target Kemendagri gitu ya, karena targetnya adalah 80% gitu ya, target Kemendagri terkait dengan partisipasi pemilih. Tapi kita juga tidak mengecilkan soal makna partisipasi. Bukan berarti partisipasi itu hanya di hari H saja gitu ya, tetapi partisipasi juga kita harus lihat dalam satu siklus pemilu gitu ya, dalam satu electoral cycle, dari mulai pra pemilu sampai dengan pasca pemilu. Nah, ini yang dihitung oleh penyelenggara pemilu biasanya adalah hari H pemilu partisipasinya, dan kita tahu bahwa targetnya 80% tapi sekarang 71%. Kemarin di DKI Jakarta teman-teman semua mungkin juga menyaksikan ketika para paslon saling klaim satu sama lain gitu ya, siapa yang menang. Tapi juga mereka kemudian menyalahkan penyelenggara pemilu yang sosialisasinya kurang, atau ini by design penyelenggara pemilu untuk sengaja tidak melakukan sosialisasi misalnya gitu ya, itu kemudian muncul. Padahal persoalan partisipasi pemilih saya kira itu bukan cuma persoalan sosialisasinya yang kurang gitu ya, tetapi mulai dari hulunya, mulai dari proses pencalonannya. Tadi misalnya banyak sekali pencalonan kotak kosong gitu ya, satu calon atau calon tunggal melawan kotak kosong. Kalau di dalam konteks akademik kan sebetulnya itu adalah fenomena uncontested election ya. Jadi penyempitan ruang kontestasi yang sebetulnya kita sudah identifikasi dari lama gitu. Bahkan studi Puskapol di tahun 2020 tentang evaluasi pilkada itu sudah menyampaikan tuh soal tren yang semakin naik gitu ya, dari munculnya calon tunggal di berbagai daerah gitu. Jadi kalau misalnya kita menyalahkan sosialisasi pemilu yang kurang gitu ya, atau misalnya kecurangan pemilu dan lain sebagainya, itu harus dilihat lagi secara keseluruhan bahwa ada faktor-faktor lain juga gitu yang kemudian mempengaruhi hal tersebut ya, berkaitan dengan partisipasi pemilih yang rendah, termasuk juga soal pencalonan yang borongan gitu, lalu juga calon tunggal yang kemudian menghasilkan calon tunggal, lalu juga soal ambang batas gitu ya yang juga tinggi gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu adalah satu kesatuan yang kemudian menyebabkan partisipasi pemilih kita tinggi, apalagi ditambah dengan tadi suara tidak sahnya tinggi. Apa artinya sebetulnya suara tidak sah itu? Pertama, ini soal, kalau kami melihatnya ya, literasi pemilihnya yang memang rendah. Yang kedua adalah soal kepedulian pemilih, atau yang ketiga pemilih sudah jenuh dengan tadi misalnya kontestasi yang tidak pure contested gitu ya, tetapi kontestasi yang formalitas gitu. Kalau kita lihat misalnya calon tunggal ada banyak melawan kotak kosong, tentu asumsinya adalah tidak ada peserta pemilu lagi gitu. Artinya calon yang ditawarkan hanya sedikit kayak gitu. Jadi seolah-olah tidak berkontestasi seperti itu. Itu berkaitan dengan calon tunggal yang tadi juga banyak gitu ya di beberapa daerah, dan di 2 daerah menang gitu ya, di Pangkal Pinang dan juga Bangka.